pagi, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Saya mewakili guru-guru sekolah minggu GKI Pasir Kaliki mengajak putra, putri, cucu, bapak dan ibu usia balita sampai kelas 8 untuk bergabung dalam kebaktian sekolah minggu yang diadakan tiap hari Minggu dengan pembagian kelas sebagai berikut. Kelas balita sampai kelas 3 SD mulai pukul 8. Kelas 4 sampai 6 SD mulai pukul 9.15. Kelas tunas remaja mulai pukul 10. Demikianlah informasi dari Sekolah Minggu GKI Pasir Kaliki. Kami sangat berharap putra-putri, cucu, ibu dan bapak dapat ikut bergabung untuk mengadakan perjumpaan dengan Tuhan di Sekolah Minggu GKI Pasir Kaliki. Selamat beribadah.
Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan Everlasting Life. Pengertian Everlasting Life atau hidup abadi adalah keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Umat yang percaya kepadanya diberi janji dan jaminan yang pasti oleh Tuhan Yesus bahwa mereka akan memperoleh hidup abadi, sehingga mereka pasti tidak binasa untuk selama-lamanya. Walaupun dalam kenyataannya hidup terkadang bermasalah, tetapi pada akhirnya akan tersedia jaminan yang pasti bahwa kita akan menerima keselamatan dan hidup abadi bersama Kristus. Seperti tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-28, dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kiranya setiap kita menyadari anugerah teristimewa dari Tuhan, yaitu hidup yang abadi, sehingga memampukan kita untuk bersukacita bahkan di tengah persoalan, sakit, dan pergumulan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui atas segala dosa kita. Ya Tuhan, di saat kami datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus, sesungguhnya kami sangat tidak layak. Kami sebagai manusia yang lemah, masih banyak kekurangan-kekurangan pada diri kami. Kami sering kembali jatuh ke dalam dosa, dan bahkan kami sering menjauh dari Tuhan. Pada saat ini,
kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengakui atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Ampuni kami Tuhan, dan perbaharuilah hidup kami, agar kami dapat memahami atas segala rencana Tuhan di dalam hidup kami. Kuatkan iman kami, agar kami dapat berjalan dan mengikuti teladan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Anugerah Tuhan nyata bagi kita seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal ketiga ayat ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara, sebelum kita membaca Yohanes 10 ayat 22-30, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bersama-sama boleh terus menjadi umat-Mu. Terima kasih kami dilayakkan untuk menerima kasih karunia-Mu, dan kami mau terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Itu sebab ya Tuhan, kami mau terus belajar apa yang menjadi harapan, keinginan, kehendak, dan ketetapan Tuhan buat kami semua selaku murid-murid Tuhan. Biarlah pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman pada hari ini menolong kami semakin mengerti apa yang menjadi teladan Tuhan untuk kami, dan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai domba-domba Tuhan. Kami serahkan karena itu hamba-Mu di dalam pelayanan pemberitaan firman ini. Dan kami serahkan setiap kami yang hadir dimanapun kami berada saat ini. Dan dalam keadaan bagaimanapun kami, hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 22-30. Demikian firman Tuhan. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang bahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, tema kita hari ini everlasting life, alias hidup yang abadi. Kenapa dipakai hidup yang abadi dan bukan hidup yang kekal, seperti yang selama ini biasa kita gunakan? Jawabnya, karena teks yang dipakai oleh penulis Alkitab Injil Yohanes adalah soen aionion, yang dalam penerjemahannya lebih bermakna
dipakai kata abadi, everlasting, dan bukannya kekal atau eternal. Apalagi kekekalan itu memang lebih pas dipakai hanya untuk Allah, the eternal God, sesuai hakikatnya yang kekal. Sebab kita pahamin Allah adalah pribadi ilahi yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Kata kekal di dalam bahasa Yunaninya adalah aiodios, yang bermakna pencipta yang tidak punya awal dan akhir, serta Tuhan yang melampaui seluruh waktu, karena Dia adalah Sang Pencipta waktu dan juga seluruh ciptaan ini. Sedangkan kata abadi itu punya permulaan tetapi berlangsung terus-menerus. Nah, saudara-saudara, tema everlasting life ini menarik untuk kita bicarakan menurut saya. Karena sering ada kekeliruan di dalam memahami makna hidup yang abadi ini. Apa saja kekeliruan itu? Yang pertama, orang seringkali memahami hidup abadi hanya akan terjadi di masa yang akan datang saja, bukan terjadi pada masa kini juga. Karena hidup abadi itu diasumsikan terjadi di masa depan, maka orang lebih fokus ke masa depan dan mengabaikan hidup yang sekarang sedang mereka jalani di dunia ini. Orang-orang Papua itu misalnya sering sekali memahamin bahwa tidak masalah mereka hidup miskin dan menderita di dunia ini. Yang penting nanti hidup bahagia di sorga sesudah mereka mati. Tapi ucapan ini ternyata cuma untuk membenarkan tindakan bermalas-malasan dan berhura-hura yang seringkali mereka lakukan setelah mereka punya uang di dunia ini. Sebab banyak orang Papua ketika mereka mendapatkan emas misalnya, mereka langsung menghabiskan uangnya itu untuk hura-hura dan untuk mabuk-mabukan. Lalu kemudian mereka membenarkan tindakan mereka dengan mengatakan, lah yang penting kan nanti masuk ke sorga. Mantan gubernur Papua saat itu, Barnabas Suebu, itu sampai pernah berkata kepada masyarakat Papua, mending kalau nanti kalian masuk sorga. Kalau enggak gimana? Nanti sorga enggak dapet, dunia juga enggak dapet. Jadi memang penting kita memandang hidup kekal ini bukan hanya kehidupan sesudah mati, tetapi kehidupan sekarang ini juga. Memandang hidup kekal hanya sebagai hidup yang akan datang, itu akan membuat kita tidak bisa untuk menjalani kehidupan secara bermakna. Fokus hanya pada hidup yang sesudah mati itu membuat kita tidak betul-betul hidup. Sebab badan masih di dunia, tapi pikiran kita sudah selalu ke sorga. Ini mirip seperti orang-orang di Tesalonika dulu. Mereka rindu Tuhan segera datang yang kedua kalinya. Dan itu sebab dalam menanti kedatangan Yesus, mereka tidak mau bekerja sampai menjadi beban untuk saudara-saudaranya. Saat itu dengan marah Paulus katakan di 2 Tesalonika 3 ayat 10b. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Ya saudara, kekeliruan kedua yang seringkali terjadi di dalam memaknai everlasting life ini hanya diberikan Allah untuk orang-orang Kristen yang percaya pada Yesus saja. Sehingga yang tidak beriman kepada Yesus itu pasti binasa dan masuk neraka. Karena itu jangan heran kalau kita melihat orang-orang Kristen yang sangat fanatik, sangat militan, dan berambisi mengkristenkan semua orang. Karena mereka yakin hanya Kristen yang benar dan yang bisa mendapatkan everlasting life itu. Tanpa sadar orang jadi memonopoli sorga untuk orang-orang Kristen saja. Padahal kita tahu hidup abadi itu wewenang dan kedaulatan Allah sepenuhnya. Yang terserah kepada Allah mau dikaruniakan kepada siapa saja. Maka Tuhan pernah katakan di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya dulu saya ingat pernah ada jemaat saya yang sangat fanatik. Dan dia meyakinin cuma orang Kristen yang selamat dan yang dapat hidup abadi. Ketika saya jelaskan keselamatan adalah hak Allah dan anugerah Allah.
yang bisa dia berikan kepada siapapun yang dia anggap layak dan ingin dia berikan. Lalu umat itu marah kepada saya. Dan dia mengatakan, ya kalau semua umat agama lain bisa selamat, ngapain saya jadi Kristen? Ya saudara, jadi terlihat motivasi yang bersangkutan jadi Kristen adalah untuk mendapat hak eksklusif masuk surga. Dan marah kalau Tuhan menyelamatkan umat agama lain dan memberikan hidup abadi kepada umat lain. Ini mirip menurut saya dengan Nabi Yunus yang marah ketika Allah akhirnya menerima pertobatan orang-orang Niniwe dan lalu membatalkan hukumannya atas mereka. Lalu kekeliruan ketiga yang sering terjadi dalam kita memaknai everlasting life ini, kita mengira bahwa hidup kekal itu otomatis diberikan Allah sejak kita mengenal Yesus, sehingga tidak lagi memikirkan kehidupan yang sedang kita jalanin sekarang ini. Orang-orang yang menganut paham ini beranggapan yang penting dia sudah dibaptis dan sudah kenal Yesus. Jadi gak masalah kalau perbuatan-perbuatannya tidak baik. Orang-orang ini lupa pada Yakobus 2 ayat 20 sampai dan 26 bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong dan mati. Mereka lupa orang-orang yang cuma menonjolkan imannya tetapi tidak mampu membuktikan imannya melalui perbuatannya, sebetulnya tidak memenuhi kualifikasi sebagai orang yang beriman pada Yesus. Mereka lupa, walaupun orang yang percaya pada Kristus akan beroleh hidup yang kekal, tapi kita juga harus memelihara status sebagai orang beriman ini sebaik-baiknya selama hidup kita di dunia, sehingga anugerah itu tidak sampai lepas dari tangan kita. Seperti kata Yesus, sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Itu sebab hati-hati, jangan lalai dan terlena. Mentang-mentang sudah ada janji diberi hidup yang kekal. Lalu kita seenak-enaknya menjalani hidup kita di dunia ini. Nanti bisa-bisa kita akan DO sebelum kita mati. Karena kehidupan yang tidak sesuai dengan iman kita kepada Kristus ini. Ya saudara-saudara, kalau kita memperhatikan teks Yohanes 10 ayat 22 sampai 30 tadi, ada pernyataan tegas Yesus di ayat 30 bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Keesaan dengan Bapanya ini yang membuat Tuhan bangkit dan berkuasa atas maut. Kebangkitan Tuhan membuktikan dan memproklamasikan kepada kita bahwa Yesus adalah pribadi ilahi yang sehakikat dengan Allah yang kekal itu. Itu sebab Tuhan juga berkuasa untuk mengaruniakan hidup abadi kepada kita seperti yang pernah Dia katakan di Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya saudara, karena Yesus dan Bapa adalah satu, maka Yesus ingin para pengikutnya tidak lagi hidup di dalam kebimbangan. Mereka harus percaya semua perkataan Dia. Kalau mereka betul-betul domba miliknya. Menurut Tuhan, domba yang adalah miliknya pasti akan mendengarkan suaranya. Akan dikenal olehnya. Akan mengikut Dia. Dan akhirnya juga akan dikaruniai hidup yang abadi. Tapi mereka-mereka yang tidak mempercayai perkataan dan janji-janjinya. Dan juga pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan di dalam nama Bapanya tidak akan terhitung sebagai domba-domba milik Yesus. Ya saudara, kalau kita memperhatikan dialog Yesus tadi di Yohanes 10 ayat 22 sampai 30 itu, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan tentang hidup yang abadi itu. Yang pertama kita simpulkan, karena Yesus sehakikat dengan Allah Bapa yang kekal, maka Dia juga punya kuasa untuk mengaruniakan hidup abadi itu kepada kita. Itu sebab jangan pernah meragukan janji dan ucapan Tuhan bahwa kita akan hidup abadi. Jaminan hidup abadi kita itu bersumber pada Yesus yang kekal, yang juga sudah bangkit dari kematian dan mengalami kemenangan dari maut. Jadi walaupun sebagai ciptaan kita memang fana dan tidak abadi. Namun saudara dan saya diberi karunia hidup abadi
di dalam penebusan Kristus. Hidup abadi kita berdasar dari sikap iman kita kepada Yesus. Maka penting untuk terus beriman kepada Yesus sampai akhir hayat kita. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini. Pegang dan rawat iman kita kepada Yesus ini baik-baik. Dan setialah kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Walaupun ada banyak untuk alasan kita meninggalkan Tuhan. Jadi jangan sampai terjadi kita percaya Tuhan, tapi kita juga lalu percaya kepada dukun. Jangan terjadi kita mau sorga, tapi dunia juga mau. Jangan terjadi kita mau hidup abadi, tapi kesenangan-kesenangan dunia juga kita rindukan. Jangan terjadi kita ikut suara Tuhan, tapi kita juga mengikuti suara iblis. Jangan kita cuma mau iman pada Tuhan saat kehidupan berjalan seperti yang kita inginkan. Dan lalu kita melupakan Tuhan ketika hal yang kita inginkan tidak diberikan Tuhan. Harus setia untuk tetap beriman pada Yesus kalau kita mau menerima karunia hidup yang abadi itu. Jadi gak usah pusing dengan apakah Tuhan juga menyelamatkan umat agama lain di luar Dia. Itu urusan dan wewenang Tuhan. PR buat kita, kalau kita betul beriman kepadanya, pegang iman kita itu sampai nafas kita yang terakhir di dunia ini. Lalu yang kedua, kita belajar dari dialog Yesus dengan orang-orang Farisi itu. Hidup yang abadi itu hanya untuk mereka-mereka yang sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Tuhan dan mengikut Dia. Ya saudara, karunia hidup abadi menurut Yesus hanya untuk mereka yang betul-betul menjadi domba miliknya. Bukan yang pura-pura kenal dan jadi dombanya. Jadi catat, walaupun kita semua selamat dan memiliki hidup abadi karena iman kita kepada Yesus sesuai prinsip sola fide dan sola gratia itu. Namun kita harus juga membuktikan iman kita kepada Tuhan melalui perbuatan-perbuatan nyata. Sebab hanya orang yang mau menadanin Yesus yang bisa memenuhi kualifikasi sebagai domba milik Tuhan dan sebagai orang yang beriman kepada Dia. Mereka-mereka yang hanya mengejar kekayaan, kedudukan, kesenangan selama hidup di dunia tidak pas untuk mengklaim dirinya sebagai domba-domba Tuhan. Hal serupa dengan mereka yang hanya sibuk memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan lupa untuk menolong sesama di sekitarnya, itu tidak pantas mengaku sebagai domba-domba milik Tuhan. Mereka-mereka yang hanya memikirkan dirinya sendiri, menurut almarhum Pendeta Eka Dharma Putra, itu seperti laron betina yang cuman menggemukkan diri sendiri, jadi sampai gak bisa bergerak lagi. Dan sayangnya menurut saya banyak gereja seperti laron, gak seperti domba Tuhan. Hanya mikirin perluasan dari tanah gereja, tapi gak mau memperluas pelayanannya untuk sesamanya. Terus menerus memikirkan memperbaiki struktur organisasi gereja, tapi lupa memperbaiki komitmen dan kesetiaannya kepada Tuhan. Terus memikirkan menambah banyak tabungan dan aset-aset gereja, tapi lalai untuk menguatkan imannya kepada Kristus. Sibuk memikirkan kesejahteraan anggota sendiri, lalu masa bodoh dengan orang-orang di sekitarnya. Memikirkan ibadah-ibadah yang menarik, tapi lupa untuk memikirkan perilaku yang memikat hati Tuhan dan sesama selama hidup di dunia. Memikirkan nyanyian-nyanyian yang merdu dan musik yang baik. Tapi nyanyian, kehidupan dan musik kita begitu sumbang ketika ada di tengah masyarakat. Kita hanya memikirkan arsitektur gedung gereja yang indah dipandang mata, tapi karya-karya kita begitu butut di mata Tuhan. Kita hanya pikir untuk memperbesar gedung gereja, tapi kita lupa memperbesar rasa penerimaan kepada mereka-mereka yang tidak seagama ataupun yang berbeda dengan diri kita.
Gereja yang seperti ini menurut saya bukan pengikut Yesus. Dan berarti tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Gereja yang seperti ini tidak memuliakan Tuhan. Tidak akan bersaksi tentang Tuhan. Dan karenanya tidak akan memiliki everlasting life itu. Saudara, mari catat. Gereja yang cuma membiarkan dirinya larut dalam persoalan internal yang tidak ada habis-habisnya. Tidak akan punya waktu, kemampuan, dan juga pikiran untuk memikirkan orang di luar dirinya. Gereja yang hobi membesar-besarkan persoalan kecil dan meremehkan tanggung jawabnya terhadap dunia ini tidak akan bermanfaat dan pasti tidak akan menghadirkan everlasting life untuk umat dunia ini. Hidup abadi seperti tadi kita perhatikan dari kata Yunani soen aionion. Dan ini bermakna hidup sejati, hidup yang sesungguhnya, hidup yang berarti. Jadi hidup abadi bukan cuma urusan masa depan, tapi ya urusan masa kini. Hidup abadi bukan cuma soal kuantitas, tapi kualitasnya. Gak penting berapa panjang hidup kita di dunia, kalau gak ada kualitasnya. Hidup abadi bukan urusan berapa lama waktu hidup kita, tapi apa makna hidup kita untuk Tuhan dan sesama. Hidup abadi bukan cuma urusan kehidupan kita di sana, tapi juga masalah bagaimana kita hidup di sini sekarang ini. Hidup abadi makanya sudah dijalanin sejak sekarang ini, yakni bagaimana sekarang kita hidup untuk mendengarkan suara Tuhan, mengikuti teladan Tuhan, dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Hidup abadi adalah hidup yang bermakna dan hidup yang penuh di dalam Kristus. Jadi hidup abadi itu sudah dan belum kita alamin. Sudah mulai kita tapakin dan sedang dijalanin, tetapi belum selesai. Hidup abadi sudah dijanjikan dan dianugerahkan Tuhan untuk kita. Dan karenanya harus kita rawat, kita pelihara. Jangan sampai terlepas saat kita meninggalkan dunia ini. Nah, masalahnya, sudahkah kita mengalami dan menghadirkan everlasting life ini di dalam hidup kita yang sekarang? Ya saudara-saudara, orang-orang Afrika itu pernah berkata kepada para misionaris yang menginjili mereka, dulu kami tidak punya Alkitab, tetapi kami punya banyak tanah. Setelah kalian datang, kami punya Alkitab, tetapi kami kehilangan seluruh tanah kami. Jadi sekarang bawa pulang Alkitab kalian dan kembalikan tanah-tanah kami. Ya saudara, ini yang terjadi. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menghadirkan everlasting life secara benar di dalam hidup iman kita. Orang tidak mengalami berkat dengan kehadiran kita. Dan Injil tidak punya makna kalau kita tidak sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang Kristus sudah lakukan dan ajarkan. Ya saudara, bukti kita sudah mengalami dan menghadirkan everlasting life dalam kehidupan sekarang ini menurut saya, ya kita memberi pengampunan untuk mereka-mereka yang sudah berbuat dosa. Kita beri kekuatan kepada yang merasa lemah dan tak berdaya. Kita mau beri penghiburan untuk yang berduka dan bersedih. Kita mau jadi sahabat bagi siapapun yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kita beri perhatian dan simpati untuk mereka-mereka yang sedang kesakitan. Kita beri pertolongan untuk mereka yang menghadapi musibah dan kecelakaan. Kita memberi solusi untuk yang menghadapi masalah dan kesusahan. Kita beri penerimaan kepada mereka yang ditolak dan dihindari sesamanya. Dan kita tetap kasih pada mereka yang membenci dan memusuhi kita. Everlasting life untuk mereka yang mendengarkan suara Tuhan, dikenal Tuhan, dan juga mengikut Dia. Mari karenanya sambut dengan rasa syukur anugerah hidup abadi yang Tuhan karuniakan kepada mereka-mereka yang percaya kepadanya. Dengan kita memperlihatkan hidup yang bermakna, yang mentaati Allah, mengikuti ketetapan-ketetapan Allah, dan mengaminkan janji-janjinya di dalam hidup kita, bagaimanapun kehidupan yang kita jalanin sekarang ini.
Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah datang ke tengah dunia ini, mati dan bangkit untuk kami semua. Kami aminkan, dengan kebangkitan-Mu, Engkau berkuasa mengaruniakan hidup abadi kepada kami, anak-anak-Mu. Itu sebab kami menyambut dengan rasa syukur, janji dan anugerah hidup abadi yang Engkau berikan kepada kami. Dan mampukan kami untuk terus dilayakkan menerima karunia hidup abadi ini sampai akhir hayat kami. Dengan kami menjalani hidup yang sungguh-sungguh sesuai dengan iman kami ini. Kami berdoa, kiranya masalah, pergumulan, kesusahan, dan juga penolakan tidak membuat kami meninggalkan Tuhan dan berbalik dari Tuhan. Tolong kami untuk tetap memegang teguh iman dan keyakinan kami kepada Kristus, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Dan mampukan kami untuk tetap juga mempraktikkan ajaran-ajaran Tuhan dan mengikuti teladan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga ada banyak kesamaan, ada banyak juga keteladanan Tuhan yang kami praktikkan di dalam hidup kami sekarang. Biarlah melalui kami orang juga melihat Tuhan. Melalui karya kami, orang melihat kesamaan dengan karya-karya Tuhan. Melalui kepedulian kami, orang menemukan kasih Tuhan. Melalui juga keyakinan kami, orang melihat iman yang teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa, kami sungguh-sungguh menjadi domba Tuhan, dan bukan domba berbulu serigala. Kami berdoa supaya kami sungguh-sungguh menjadi berkat. Kami punya hidup bermakna, punya hidup yang penuh oleh karena iman kami kepada Kristus. Sehingga akhirnya orang tertarik untuk mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan melalui apa yang mereka lihat pada diri kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, khususnya GKI Pasir Kaliki ini. Supaya gereja sungguh-sungguh bisa menghadirkan everlasting life ini di dalam kehidupan sekarang, di dalam kehidupan penuh pergumulan di masa pandemi ini, di dalam relasi dengan banyak orang dari berbagai agama. Biarlah GKI Pasir Kaliki sungguh-sungguh bisa menjadi manfaat, membawa berkat yang besar untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga akhirnya orang merasakan kasih kebaikan Tuhan, kepedulian Tuhan, merasakan penerimaan Tuhan melalui apa yang gereja lakukan selama ini. Kami karena itu mau berdoa, supaya iman kami kepada Tuhan menolong kami untuk saling menerima, saling mengampuni kesalahan saudara-saudara kami, saling juga melengkapi di dalam kelemahan satu dengan yang lain, saling menguatkan untuk melakukan tugas dan panggilan besar yang Tuhan percayakan kepada gerejamu. Kami berdoa, kiranya iman kami kepada Kristus menyatukan kami untuk hidup sebagai saudara yang saling mengasihi, saling memberkati, saling mendoakan, saling menopang untuk bisa melakukan panggilan besar
bagi dunia dan masyarakat. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk juga Pendeta Rewa di dalam seluruh pergumulannya. Kami mau berdoa untuk Pendeta Emeritus Yahya Purwanto di dalam seluruh kehidupan bersama keluarganya. Kami mau berdoa untuk juga majelis jemaat di dalam tugas panggilan yang Tuhan sedang percayakan kepada mereka. Kami mau berdoa untuk komisi-komisi supaya di tengah masa pandemi ini bisa tetap berkarya nyata bagi anggota-anggota dan juga dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk juga kebutuhan-kebutuhan gereja-Mu di dalam keterbatasan, di dalam juga kebutuhan yang besar. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-berkat Tuhan, sehingga apa yang menjadi program dan rencana kerja bisa terwujud dengan baik. Dan dari situ gereja membuktikan imannya dan juga kehadiran nyatanya kepada masyarakat sekitar. Kami bersyukur sampai saat ini kami boleh tetap kenal Tuhan, percaya Tuhan, dan kami sungguh rindu Tuhan mengenal kami, domba-domba milik Tuhan, melalui apa yang kami lakukan untuk Tuhan, melalui iman kami kepada Kristus, baik saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai akhir nafas kami. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami, supaya di dalam pergumulan, di dalam juga masalah yang ada, di dalam juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi akibat keanekaragaman umat beragama dan suku bangsa, kami semua tetap sehati sepikir, tetap juga hidup rukun sebagai saudara sebangsa. Dan akhirnya kami saling menolong, siapapun juga tanpa melihat jenis kelamin, suku bangsa, ataupun juga keyakinannya. Kami percaya setiap agama mengajarkan hal yang baik. Dan karena itu sebagai umat yang telah memilih keyakinan masing-masing, biarlah kami dimampukan untuk melakukan ajaran agama kami dengan baik dan benar, sehingga hidup kami bermakna bagi orang-orang di sekitar kami. Ini ya Tuhan seru dan doa kami. Kami bawa dan kami alaskan di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup itu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyampaikan persembahan syukur. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur pasal 23 ayat ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang tertera pada layar perangkat saudara. Dan bagi umat yang telah mempersiapkan dalam bentuk uang, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan
atas kasih setia Tuhan untuk pemeliharaan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami membawa persembahan syukur kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur kami atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.